Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Cik Aci, sehat Cik? Kita komal Cik, komal. Biar nggak kecapean. Ya Cik. Kala idah yaqulu innaha baqaratu syabaha alaina. Sisiru alwala tasil harsa musalamatun lasiyata fiha. Oke. Kemarin tuh Pak ribut sama yang baqaratun itu Cik. Jadi kita akan kembali belajar di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 71. Kita tunggu teman-teman dulu datang ya, hadir paling tidak beberapa orang untuk bisa mengajak yang lain bergabung bersama. Oke, sebagai afiliator aku juga menyematkan ini ya Pak, yang jadi referensi aku gitu. Beberapa yang jadi referensi aku, sebentar ya. Kirang tarik belum mana? acan tarik ngon. Oke. Aige kumaha ke asan di pasianti. Ya. Atas Cek. Abdi masih ngurundeng kieu nya. Ma cek sound. Bismillah. Gimana Cek? Bismillah. Oke. Kirang. Aduh aing mah tetena we nu diageungan atuh. Tetena we nu diageungan. Kumaha? Makasih yang sudah hadir. Siapa itu? Selamat bergabung. Kak Ubed, Kak Turs. Ya kan? Iya. Qaulul ana cita bil haq pada bahuha kan. Oke, qala innahu yaqulu wala taskilasa. Ya. Di ayat berapa sekarang? 71 ya? Masih berarti 2 kali lagi, soalnya itunya susahnya nggak begitu ini biasa nggak. Asati isinya kir isariawan Cek. Oke. Coba diirupkan secara sederhana tetapi mendetail, kemudian diberi pesan-pesan yang disampaikan dalam ayat tersebut. Iya. Kalian cek tacan angges iya ngaikan itu. Irupkan. Oke. Itu kan sok sing rajin tap layarnya. Kayak orang ibae di itu be. Dari angges ya. Lasiyata fiha. Bukankah syiyata fiha itu adalah isimnya inna? Sepertinya kalimat Anda terpotong. Bukankah siapa itu adalah? Boleh tolong dilanjutkan atau diperjelas maksudnya? Anda sedang membahas tentang tokoh. Ada lafaz
syata fiha di sana itu termasuk isim ilah bukan? Itu mah nggak bisa. Maksud Anda mungkin adalah isimlah. Iya. Mengingat di ayat Iya, isim lat itu tentang nggak ada. Nafiatul jinsi ini yang ini saya mau nanya ini la syata fiha ini termasuk nafiatul jinsi. Ayo masuk cing suri. Oke. Tinggal sorangan orang bae kerjakan sadayana ya. Siatun menambah di bahasa sini bahasa salah emang. Oke, nah, baik. Cek naik cek. Kurang ngobrol helan. Iya. Kak ada yang lain dah. Cek undang. Cek ada diundang. Kita mulai ya. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah yang kita bareng-bareng bahas kemarin. Innaha baqaratun la dalulun tusirul ardo. Kemarin kita lihat di sini ada baqaratun sebagai khabarnya inna. Nah, ini baqaratun ini muannas. La dalulun ini muannas juga apa? Ini semua tidak bisa digantungkan, dia itu mudzakkar dan atau muannas, maka ketika digantungkan atau manutnya ke baqaratun maka dia menjadi apa? Baqaratun menjadi cocok atau sesuai gitu. Baik, Caci mangga Cek mau masuk apa? Kak Agus mulai masuk. Terima kasih Kak. Barakallahu fikum. Baik. Lanjut. La dalulun tusirul ardu. La dalulun. La ini tidak hina. Tusirul ardu tidak untuk membajak sawah. Tusirul ardu tidak untuk membajak sawah. Oke. Kita kasih ayat kemarin. Adalah sapi. Jadi sapinya tuh tusir ada ta ya, ta akhirannya domah. Berarti ini hiyanya baliknya ke sapi gitu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap tenor saya tenor. Barangkali sorry. Ini sensitif. Jadi yang bakoro ini adalah malah jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakoro jamak dan bakorotunnya adalah tunggal, singular. Ini udah cari di ini, udah cari di kamus, dan ada yang bilang kalau bakoro terus abakor. Iya. Alhamdulillah sehat, hatur nuhun, barakallah. Ini yang nonton cuman orang-orang itu aja. Ibu Mahendrawati ya, mudah-mudahan bergabung ya. Terima kasih Pak Dadabur Institut bergabung, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Adalah sapi, berarti bakoro itu jamak yang di ayat sebelumnya Kak. Kemudian yang di potongan ayat sebelumnya, innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun, ayat sebelumnya kan yang ini. Oke, diajak riosnya kedap. Innal baqara tasyabaha alaina. Ini baqaranya itu adalah sebagai isim inna. Inna ini huruf nasab dan taukid. Baqara isim inna. Nah, baqara ini jenisnya tunggal apa jamak? Ternyata di jamak ya. Dan baqaratunnya itu adalah tunggal. Inaha sesungguhnya, adapun sesungguhnya dia itu siapa? Sapi.
bakorotun adalah sapi, ladalulun yang tidak hina, ya. Adalah sapi ladalulun yang tidak hina. Kan itu naat ya. Kalau naat itu kita artikan yang tidak hina, tusirul ard. Tidak juga tidak. Nah, di sini tidaknya dalam tanda kurung, tidak untuk membajak tanah gitu kan. Siap ya. Assalamualaikum Bu Neneng, sehat ya. Aku tuh punya roomnya itu kebetulan itu teh sa level lah istilahnya, dalam level umur sama level ini level pendidikan. Di levelnya aku kan pemula, jadi yang teman-teman yang gabung di sini itu kebanyakan adalah pemula, tapi tidak menutup kemungkinan yang datang ke sini itu adalah para asatidah. Baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah Ibu. Baik ya, kita ulangi ya yang ayat kemarin. Ini nanti jam 8 itu bukanya. Kita tuh rencananya mau ke Cirebon, Pak. Qala fi'il madi dengan fa'il, dengan fa'ilnya huwa. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Qala ini adalah fi'il madi maklum, maka kita lihat di depannya maf'ul qolinya adalah maf'ul bi gitu, sebagai maf'ul bi. Innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ard, ini adalah maf'ul qoli. Oke. Maf'ul qoli ini karena bentuk qolanya adalah fi'il madi maklum, maka ia disebut di dalam kedudukan i'rabnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul qoli itu apa? Gini Teh Nur. Kalau dalam bahasa Indonesia qala, dia berkata, (2) dalam tanda kutip di atas. Nah, tanda kutip atas itu namanya maf'ul, maksudnya tuh dari perkataan, isi perkataan. Oke. Isi perkataan itu namanya maf'ul qoli. Jadi dia siapa yang berkata itu? Musa. Musanya perkataannya apa? Innahu yaqulu gitu loh. Gitu. Innaha baqaratun la dalulun tusir. Ini ada dua. Ini ada qala, ini yaqulu. Sama. Yaqulu ini dia berkata. Yang berkata siapa? Ini Allah. Kalau ini qolanya ini adalah Musa gitu. Makanya maf'ul qolinya apa? Innahu yaqulu innaha baqaratun, itu perkataan dari Musa, tapi perkataan dari Allahnya itu yaqulu innaha baqaratun gitu. Jadi berjenjang gitu. Iya Teh Nur, terima kasih sudah bertanya. Baik. Yaqulu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya domah karena fi'il mudhari sahih akhir, tidak masuk ke dalamnya amil nasib dan amil jazm. Tambahin gitu sama teman-teman kemarin ya. Yaqulu itu fi'il mudhari yang rofa, dia maklum. Maka ketika dia itu maklum, depannya yang namanya maf'ul qolinya itu adalah sebagai maf'ul bi gitu. Sama-sama ini. Iya. Panggil aja aku Teteh atau apa ya, Ibu. Ibu Pak, usianya berapa, Bu? Iya, panggil aja aku nama atau ini, nggak apa-apa, nggak usah dipanggil ustazah juga. Iya. Innaha baqaratun, karena kita levelnya sama Bu. Iya. Innaha baqaratun. Nah, inna adapun sesungguhnya dia apa, sapi kan? Inna huruf nasab dan taukid, dhamir mutasi sebagai isim inna. Nah, ini maf'ul qolinya dari yaqulu. Kalau inna yaqulu, inna dan seterusnya maf'ul qolinya dari qola gitu. Kepala 5. Oh, kepala 5 nya sabaraha akhir apa? Iya, Ibu. Gitu. Berarti kita seusia. Saya juga udah bilang kalau teman-teman di sini tuh ya seusia. Ibu Neneng 65, saya 57. Ibu kepala berapa 5-nya? Paling di bawah saya, adik saya. Innaha, iya. Innaha ini adalah bentuk dari apa ya? Oh iya benar, ini isim innanya ha.
Nah 56 sama berarti sebaya ya. Innaha, innas huruf nasab dan taukid, ha dhamir mutasi sebagai hiya. Hiyanya balik kemana? Ke sapi. Karena ada haknya itu muannas ya. Bakorotun ini khobar inna gitu. Bukan isim inanya udah punya di sini gitu. Baik. Bakorotun khobar inna, la dalulun, la nya ini huruf nafi, dalulun itu naat. Manutnya mana? Manutnya ke bakorotun. Baik. Tusirul ardo. Tusiru ini fi'il mudhari yang rofa. Kemudian dengan domirnya apa di sini? Ada ta, awalannya ta, akhirannya domah, maka dia menjadi domirnya hiya. Baik. Ya ini sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena depan tidak ada isim yang rofa gitu Kak. Al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kemudian wa huwa mudhof. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Udah gitu aja, mudhofnya enggak ada. Jadi enggak juga. Tusirul ardo ini adalah kalimat fi'liyah sebagai naat. Manutnya kemana? Nah ini salah nih. Oke. Kemarin gitu. Lalu yang dia tidak hina. Tidak hinanya kenapa? Tidak dipakai untuk membajak gitu, membajak sawah gitu. Ya. Kalau kita ulangi lagi itu nanti kita belajarnya bisa lebih ini lah, expert gitu. Ya. Yang hadir terima kasih, silakan duduk manis dan tap-tap layarnya untuk algoritma kita menjadi naik. Ini berarti naatnya ini ke manutnya adalah ini. Kenapa? Ke yang dekat. Ya, tusirul ardo ini adalah iya kan dalulun yang tidak membajak, dia tidak dipakai untuk membajak sawah gitu. Berarti hinanya kenapa? Ya, ia disebut tidak hina gitu. Adalah sapi yang tidak hina. Tusirul ardo tidak untuk membajak sawah gitu kan. Iya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemarin kita udah clear ya, bakorotun itu adalah tunggal. Ini jenisnya tunggal. Yang bakoro itu jamak sekumpulan. Ada juga yang abkaru itu. Aduh, satu hal yang ini banget. Silakan, ada pertanyaan, ada 10 juta. 10 juta. Baik, saya sematkan dulu apa yang saya punya di etalase. Ini yang etalase 1 adalah paket Al-Qur'an. Dapat 5 pieces, Kak. Harganya 150. Nah, dia dapat 5. Nih saya ini sudah saya sematkan. Nih kurang 1 2 3 4 5 ya. Satu paket dapat ini. Ini adalah sampel pertama saya. Alhamdulillah, dan saya waktu itu saya ini bilang ada sampel gratis. Kebetulan madrasah dekat saya tuh butuh ini Al-Qur'an. Masih dibuka Al-Qur'annya di berapa ya? 20 sampai 30. Butuhnya tuh kebutuhannya 20 sampai 30 Al-Qur'an tajwid sebenarnya. Cuman saya pikir, eta geningan. saya pikir lagi, Kak. Aku tuh ngambil dari tempatnya teman-teman itu untuk apa ya? Untuk madrasah itu kan pahalanya untuk teman-teman sendiri ya. Kemudian kalau misalnya ini lagi doain. Lagi ngerayu pengurus masjid biar itu uangnya keluar gitu untuk apa? Untuk madrasah gitu. Dan mau ngerayu pengurus ini juga, pengurus majelis taklim agar uangnya keluar untuk madrasah juga. Sekarang saya berpikir
kenapa kita itu harus minta bantuan kepada orang di luar lingkungan kita, kalau di kita sendiri aja bisa berdaya gitu loh. Harusnya bisa berdaya. Uang majelis taklimnya itu kan, ini lagi ceritain orang apa ya? Enggak, kan ayatnya itu mimma razaqnahum yunfikuna ya. Kan kalau kita datang ke majelis taklim itu suka ada kencelengan itu, Cek. Nah, kencelengan itu kan biasanya sekitar dapat berapa tiap pertemuan tiap minggu. Nah, dikumpulin tuh banyak tuh, Cek. Kegiatannya ibu-ibu kan sebenarnya banyak ya. Tapi kan saya bukan orang pengajian gitu, saya orang luar gitu. Semoga sampai. Jadi kalau itu ganti kepengurusan, harusnya uang itu kan celengan itu habis gitu. Masalahnya ibu saya kemarin cerita, kalau kita nengokin orang kita tuh ini lagi iuran lagi gitu lah. Uang infaknya buat apa gitu. Nah, uang infak itu sampai banyak, kebetulan ini banyak banget, akhirnya disimpan di bank. Maunya itu biar nggak repot di rumah mah gitu. Nah, di bank itu kena administrasi gitu loh. Jadinya apa yang dilakukan pengurus bendara itu, dibawa lagi uangnya itu di rumah gitu. Aduh puyeng ibu. Nah, itu daripada untuk ini kan aku coba ajak siapa yang ajak, ada madrasah yang itu tuh butuh bantuan. Nah, harusnya nggak usah keluar kan. Aku juga kemarin anaknya yang jadi pengajar itu bilang ke saya, kebetulan kemarin kan saya ada ini, alhamdulillah ada yang ini ya. Kalau saya kan jualan buku gitu, Kak. Nah, jualan buku itu suka dikasih uang lebih. Iya. Kata saya, Bang, Teteh ini uangnya lebihan, gak apa-apa buat Teh Mimin gitu, beli bakso. Alah, beli bakso 100.000. Terus saya bilang, ada juga bapak-bapak gitu juga, buat Teh Mimin kalau ini beli cilok mau 100.000 gitu. Ada juga yang 50.000, ada yang 20, ada. Tapi sekarang saya nggak aktif untuk jadi reseller lagi. Ada juga yang 10.000, 5.000 kayak gitu lah. Terus saya kumpulin, kan wakaf, terus akhirnya saya belikan Quran. Nah, Quran itu kemarin sama si kakak yang jadi pengurus madrasah itu diambil kan. Kata saya bilang, ambil aja semua, Kak, kebetulan ada gitu. Semua diambil. Iya, dari ini. Karena saya merasa kalau ditutup, didiamin di rumah gitu, Quran sampai berdebu nggak dibaca kan, nggak ada pahalanya gitu loh, Kak. Lanjut. Nah, si kakak itu datang lagi kemarin, bilang, katanya, Ibu, ini kita butuh Al-Quran lagi. Oh, habis, Kakak. Terus gimana, pengennya berapa? Ya sekitar 20-30 gitu. Terus apalagi yang butuhnya sailing pan, Bu, buat di atas kan kalau kita belajar gerah, katanya gitu. Oh iya, nanti Ibu sampaikan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau berinfak gitu, berwakaf. Karena apa ya, Bu? Selama sailing pan atau kipas angin atas itu di plafon itu bergerak, maka pahala kita juga bergerak. Iya, selama dia ada dimanfaatkan, sama seperti Al-Quran juga. Kalau selama itu dimanfaatkan, maka itu akan mendapat. Aku yakin itu sih, yang aku yakini itu. Tapi kalau teman-teman ada yang itu, terserah kita. Baik. Kemudian kemarin itu pas kembali ke Quran ini, saya minta sampel gratis. Dan alhamdulillah dikasih, Kakak. Ya, memang tidak seperti yang saya minta, yang dimaui sama si kakak itu, Mas, yang ini harus ada tajwidnya gitu. Ini enggak ada tajwidnya, cuman dari sini kita bahasa ya ini agak itu tuh kan, karena koran, terus namanya juga ini ada barang, ada harga ya. Tapi masya Allah saya sudah bersyukur. Terus saya bilang sama yang pemilik tokonya, terima kasih sudah berinfak, karena ini 5-5-nya saya infakkan gitu untuk madrasah. Jika ada yang pengen barengan sama saya mau infakkan Al-Qur'annya, silakan gitu. Beli terus kemudian kasih simpan di masjid yang terdekat. Baik.
Terima kasih, ada beberapa orang di sini juga yang sudah berinfak melalui akun saya. Kemudian insya Allah Juni ini diberikan. Makasih ya Bu, makasih ya Kang yang sudah ini. Terima kasih. Dan ini harganya 100 berapa tadi? 149, 150 ya Kak ya. 150-an di akun saya. Mungkin di akun panjenengan lebih murah lagi. Baik, lanjut ya. Ini 5 ya, dapatnya nanti 5 ya Kak ya. Gitu. Oke. Bagus ini Qurannya. Karena di samping itu apa namanya itu ada saya scan lagi. Sini ada Asmaul Husna, kemudian di sini ada nama-nama, sebentar, blur. Suara saya bisa didengar nggak Bu? Oke, blur ya. Oke. Ini ada daftar Quran, terus di sini ada juga bahasan tajwidnya. Jadi anak-anak kalau sebenarnya kemarin tuh saya bilang sama si kakak, Kak, kalau misalnya mau ngajarin tajwid nggak ada tajwidnya kan nggak apa-apa. Maksudnya ketika kita ngajarin wasyahidi wa masyhud itu kan ini mad atau idgham nyai mana itu bisa kita ini gitu. Baik, makasih Ibu. Nah, jadi ketika nanti ini uang yang ada terkumpul di saya di akun saya untuk wakaf di madrasah, insya Allah nanti saya belikan Quran, dan saya juga nanti cari lagi untuk mendapatkan sailing pan gitu. Asih Bapak Ibu, terima kasih ya doa-doanya juga untuk kita kalau hanya sedikit kita mengeluarkan kan insya Allah juga berasanya lebih ringan, sedikit lama-lama banyak. Ya makasih Bu, barakallahu fikum, makasih Bapak yang sudah berinfak. Lanjut ya, kita kembali ke Quran. Sorry. Kita lanjutkan. Oke. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun. Dia siapa Musa telah berkata, sesungguhnya dia siapa Allah dia siapa Allah berkata, innaha sesungguhnya sapi itu adalah baqaratun, sapi la dalulun tiada hina tusirul ard. Jadi sapinya tuh sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah gitu. Ya benar-benar ini banget, mulus. Mulus gitu ya Kak ya. Oke, udah selesai, kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Potong ayat selanjutnya ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata siapa Musa, innahu sesungguhnya dia Musa, yaqulu dia berkata, siapa yang dia berkata? Allah, innaha sesungguhnya ia siapa baliknya ke sapi, bakorotun adalah sapi, ladalulun yang tiada hina, tusirul ardo yang untuk membajak sawah, wala taskir dan tiadalah taskir untuk menyiram alharsa pada tanaman, musalamatun selamat apa ya? Tidak cacat ya. La syiyata tidak cacat fiha di dalamnya, iya kan, cacat di dalamnya. Baik, qalu mereka berkata, siapa yang berkata? Bani Israel, al-ana sekarang cita kau datang bilhaq dengan kebenaran, fadabahu maka dabahu mereka menyembeliha pada sapi, wama dan apa-apa. Wama itu bukan apa-apa, wama kadu yaf'alun, kadunya itu hampir saja, tidak dan tiadalah kadu, hampir saja yaf'aluna mereka mengerjakan, dan hampir saja mereka itu tidak mengerjakan gitu Kak. Siap.
Ih, kayaknya tadi ada Ustazah Nur Asia deh. Ustazah, sehat Ustazah, Masya Allah. Maaf Ustazah, nggak bisa nyapa tadi. Asa katingali sakolepat gitu. Sehat-sehat Ustazah. Saya cuma nengok aja gitu kalau ke ininya dia, Masya Allah beliau itu apa ilmunya banyak dalam qiraat. Jadi orang-orang yang bertandang ke situ bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri juga. Baik. Lalu saya dari luar negeri. Iya, lanjut ya. Kita pakai sekarang mushaf i'rabnya. Ada di etalase berapa tadi? Ada di etalase bismillahirrahmanirrahim. Etalase 2. Harganya 89. Masya Allah kakak Risa sehat kakak. Barakallahu fikum. Selalu sehat selalu. Masya Allah. Ini upload saya di Mopa kak. Itu salah satu aplikasi yang menawarkan bukan ini ya, menawarkan kita itu belajar secara hemat dan cerdas gitu. Karena ketika kita itu belanja di online, sesungguhnya sesungguhnya belanja itu ada cashbacknya, hanya saja kita tidak ada yang tahu. Maka jika Anda mau bergabung dengan Mofa, bukan berarti kita harus bayar dulu. Ada namanya user, pengguna biasa itu gratis, baik. Dengan tentu saja pelayanannya yang tidak sama dengan yang premium. Kalau premium kita bayar untuk menjadi agen 99.000 per tahun. Kalau untuk menjadi partner itu hanya sekali untuk membayarnya, yaitu 600.000 dan itu seumur hidup. Dan bisa diwariskan gitu. Kerennya itu loh. Jadi akunnya itu kita mendapat proteksi banyak. Makanya aku kemarin ketariknya pertama kali karena bisa ya belanja itu dengan memakai Mofa, kemudian keluar cashbacknya dan bisa diangkut. Temanku itu karena pembelajaannya atau apanya ya itu dapat cashbacknya 500.000. Ternyata banyaknya 500 juta. Banyaknya itu bukan karena dari penjual, karena dia belanja, tapi karena komisi dari para timnya. Kemudian yang keduanya timnya itu banyak gitu. Aku baru dapat 9. Alhamdulillah. Makasih Kak Karisa yang 24 jam berjibaku untuk mendidik kami menjadi orang-orang yang cerdas dalam berbelanja. Barakallahu fikum. Ini sekarang di ayat 71. Oh iya, kalau kakak mau bergabung dengan Mofa pakai kode aku gitu. Nanti di ini disebutin. Dari mana sih yang kemarin tuh ya? Ya, NX3411. Oke, lanjut ya. Ya, silakan lihat-lihat produk yang saya punya. Sekitar yang saya sematkan ini di etalase 2. Ini adalah ini Kak. Namanya mushaf i'rab. Oke, kita besarin itu. Kecil sekali. Iya, tapi kalau kita kan bisa besarkan gitu Kak. Baik. Sampai sini ya. Wala taskil harsa musalamatun la siyata fiha. Wahnya ini huruf. Oke. Wahnya ini huruf, la-nya ini juga huruf. Tashki. Nah, ini tashki tulisannya. Tashki fi'il mudhari yang rofa. Dia ada ya huruf ilatnya tetapnya huruf ilat ya kan. Al-harsa ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Musalamatun ini naat. Naat itu sehat, tidak cacat ya. Ya, la syiyata fiha. Oh, tidak belang di sini. La syiyata tidak belang fiha. Jar majrur ini di padanya. Qalu mereka berkata, ini adalah fi'il madi dengan fa'il
al-ana ji'ta. Al-ana ji'ta. Al-ana ini maf'ul bih. Ji'ta ini maf'ul Ji'ta itu fi'il madi nih Kak. Ji'ta ja'a ja'u ja'ata ji'na gitu Kak. Ji'ta ji'tuma ji'tum ji'ti ji'tuma ji'tun. Oke, kita lihat ininya tasrifnya. Ya, nanti kita lihat hasil. Bil haqi di jar majrur pada bahu, fa-nya ini huruf, dabahu fi'il madi. Dabaha dabahu hu ini fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Hum. Ha maf'ul bih. Baik, nih hanya maf'ul bih. Wa makanu, wa-nya ini huruf, ma-nya ini juga huruf, kanu fi'il madi dengan adanya isim kada. Kada ini jenis isim temennya siapa? Yaf'aluna fi'il madi fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya tetapnya nun, kemudian dengan fa'ilnya apa? Ada ya, ada nun, berarti hum gitu kan. Oke, teman-teman yang baru belajar agama Islam, saya tekankan yang pertama kita pegang itu kita harus tahu apa kata Allah dan apa kata Quran. Kita tahunya kata Allah dari Al-Quran. Apa kata Allah dan apa kata orang. Ya, basic banget itu Kak. Dari adin itu sesuatu yang membuat kita beres. Baik. Sesuatu yang membuat kita itu beres. Sistem jadi ya kan? Baik. Kalau kita pengen belajar adin tentang agama agar kita beres di dalam dunia dan akhiratnya, maka kita harus bedakan antara apa kata Allah dan apa kata orang. Nah, yang di dalam Al-Quran ini adalah kata Allah. Maka posisikan dulu, kita itu harus tahu apa kata Allah. Itu Quran. Masya Allah Kak Gumi, hatur nuhun, berkah rezekinya, berkah umurnya, baik, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Tuh Kak, di tempat saya mau didoain kalau ada yang dapat WL ngasih WL tuh. Masya Allah. Jadi banget. Ya silakan. Baik, silakan. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi kita harus ketika bedakan itu apa kata Al-Quran, kata Allah, ataukah kata manusia. Maka hadis itu kata Allah apa kata manusia? Kata orang. Iya, kata orang hadis itu. Hadis itu bisa dipakai sama kita? Boleh. Apa? Tapi harus kita verifikasikan dulu ke Al-Quran gitu Kak. Sekalipun itu kata orang itu adalah hadisnya sahih, mutaati dan sebagainya, namanya kata orang. Tapi kalau Quran tidak akan bisa berubah Kakak gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah tunduk pada Al-Quran gitu Kak. Caranya kita berislam begitu. Iya. Kalau kita bisa bertunduk pada Al-Quran, paham artinya dan mau bisa melakukannya, itu baru kita bisa memahami apa itu din gitu kan. Kalau kita masih menentang, kita tuh harus pengen bisa belajar kitab kuning, bisa baca fikih dan sebagainya itu. madhab yang 4 itu adalah dari ulama besar kita yang mereka punya hadisnya gitu, punya fikihnya. Nah, itu kata apa? Kata mereka apa kata Allah? Kata mereka gitu, kata orang yang harus diverifikasikan ke Al-Quran. Caranya gimana? Mereka akhirnya kan membukukan hadis-hadis itu. Cerdas kita, riset kita adalah ketika membaca hadis-hadis itu, atau misalnya kita mau melakukan sesuatu masalah fikih, cerdasnya kita harus berpikir. Makanya tinggalkan apa kata orang, apa kata ulama yang menurut kata mereka itu ada dalam tanda kurung ulama. Ulama itu suka bilang gini, kalau belajar agama jangan pakai akal. Salah.
Uang pertama kali yang turunkan itu kan Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Untuk membaca itu pakai apa sih? Lanjut ya kak, berarti ini adalah isim kada ya aduna. Di sini cuma tulisannya ini fiil mudhari rofa dengan fa'ilnya. Nah sebenarnya ini adalah khobar dari kada gitu. Baik, loh siapa ya? Makanya ya nggak boleh kak, kita memahami Al-Quran secara mandiri kan tidak mungkin. Iya nggak bisa. Makanya Allah udah kasih apa? Kasih perangkat kita, yaitu berupa akal ya, kesadaran kita untuk memilih ya, untuk kolam kesadaran kita untuk memilih mana yang pengetahuan. Makanya kita harus banyak bersentuhan kak, banyak bertemu dengan orang, banyak bertemu dengan para ulama yang berilmu membimbing kita. Nggak boleh. Makanya saya sendiri menganjurkan kalian yang ada di sini tidak berpaku pada saya aja gitu, belajarnya saya aja, belajar bareng saya, bukan saya kalian belajar sama saya, bukan ya. Ini adalah room pembelajaran, kita belajar bersama, nggak boleh berpaku sama satu tempat ini. Kakak lari, kakak cari tempat yang lain gitu, dan bisa bertalaki, bisa ngobrol, bisa tanya jawab gitu. Betul, ilmu bahasa Arab dan Al-Quran. Baik, situ nanti saya sematkan lagi. Ada videonya salah satu ulama yang dia tuh ditanya sama seorang. Ini siapa seorang yang bertanya, ada yang sa'il yang bertanya, itu dia nanyakan, apa yang harus saya lakukan ketika saya harus belajar Al-Quran? Baca dulu Al-Qurannya, kemudian ilmu alat dulu yang harus dikuasai gitu. Yang kayak kita ini sekarang, tapi yang tipis-tipis kan, pemula. Untuk memahami Al-Quran gitu loh kak. Iya, ilmu bahasa Arab Al-Quran, betul, bahasa Arabnya untuk Quran, bukan muhadasah kak. Baik, lanjut ya. Siap. Aku seneng kalau udah kayak itu ngobrol terus kemudian ada yang nyaut gitu, berarti nyangkut. Baik, ntar ya kak ya, aku izin dulu. Boleh silakan, ada yang bertanya. Oke. Halo, i-nya itu i bilangin untuk belikan. Biar oke. Huruf apa? Hurufnya mau dijelaskan huruf kita itu oh kakak baru ya? Baik, kakak belajarnya kami itu membelajar nahwu pemula itu. Jadi pertama kak, kita baca mushaf i'rabnya sudah kita baca ya kak ya. Nah gitu, sekalian saya juga kenalkan saya jualan buku gitu, reseller ini gitu. Oke, kemudian sudah selesai kita tutup. Nah kita ganti nih, kita jadi ada satu ini, satu apa namanya tuh, satu nasihat. Apabila kita itu pengen belajar, caranya belajar orang soleh itu satu mendengarkan, yang kedua menulis. Nah ditulis kak. Ya. Oke, yang kedua menulis apa yang disimak tadi. Kita kan tadi udah baca ya gitu. Ayo kita sekarang lakukan di Bismillahirrahmanirrahim. Wa-nya huruf apa kak? Wa-nya huruf apa? Oh ya, itu kisi-kisi irobnya kak. Ya nanti kita belajar di sini. Kita
baru itu tuh baru tahap baca aja ya, baca aja kisi-kisinya. Wawunya atop, pinter, karena dari mana? Atop ini huruf atop. La taski, la nya huruf apa bu Neneng, huruf apa Caci? Ya, Kang Musa apa kabar? Masya Allah baru datang. Ya, Nafi, la-nya Nafi, kemudian taukid. Itu la kan? Bukan la nahi. Beda atuh Kak. Nah, nahi sama nafi beda Kak. Siapa ini? Fitri. Aduh, tulisannya Ivi Hilmi. Kak, tulisannya bagus banget. Aku harus bacanya gimana? Ivi Silvi. Kak Ivi, la-nya ini la nafi Kak. Kalau la nahi itu ini jazm. La taski tidak untuk menyiram. Taski sapi menyiram al-harsa. Dia menyiram al-harsa gitu. Nafi Kak, nafi. Taukid mala kayak kedap ditulis selan. Yes. Oke juga. Siap. Mana ini? Kalau yang ini la subhanallah. La, terus kemudian di sini ada fiil mudhari. Fiil mudharinya apa? Di situ taski. Punten ya, tulisannya saya taski. Nah, ini kebetulan huruf ilat ya, belakangnya huruf ilat. Fiil mudhari yang ininya yang berakhiran huruf ilat ya kan. Tandanya apa? Tetapnya ilat berarti dia posisinya rofa. Ini rofa. Oke. Ini la-nya la apa kalau dia tetap rofa? Ini namanya la nafi. Beda lagi kalau la nahi. La nahi itu apa? La yang fiil idenya. Mudhari'nya itu bentuknya jazm. Betul, tanda rofaknya domah muqaddarah kalau yang ini Bu, karena ini ada ya taski. Ini kalau ini nanti jadinya gini Cek. Sebentar, kok saya nulisnya salah ya? Taski gitu. Coba barangkali ada kakak yang pintar bahasa Arab bisa memahamkan. Nah, ini la-nya la nafi. La nafi Kak Ivi. Kenapa? Karena taskinya ini adalah posisinya jazm. Tanda jazmnya apa? Hilang huruf ilat. Taski gitu. Ya, istaqo ya stagi Pak Parto. Lataful. Bukan. Ayo kita baca tasrifnya dulu. Kalau uf'ul lataful. Oh iya wazannya ya. Wazannya ini istasqo ya staski Kak. Ininya bentuknya bukan yaf'ulu gitu. Ya, ini taski gitu. Jadi modelnya dia itu ada huruf ilatnya. Baik, kita lihat ya. Siap. PR bagi saya. PR bagi saya. Paham. Kalau di tasrif berarti fa'ala yaf'ulu. Iya. Uf'ul lataf'ul. Ya, lataf'ul ini kalau wajannya itu dia pakai fa'ala yaf'ulu Kak. Kalau ini istasqo yastaski. Ya, berarti ada tambahannya majid masuknya tuh Kak.
Maaf ya. Istasqo yastasqi. Istighfaro yastaghfiru istighfaran gitu Kak. Saya liatin dulu. Nah ini Kak. Istasqo yastasqi istasqo. Berarti mas apa yang nakis ya iya istalqo yastalqi. Ini ya Kak ya, masuknya nakis ya iya. Yang ini. Tambahannya 2 huruf ya kan, sako. 2 huruf apa 3 huruf Pak? Pak Parto. Istasqo. Oh, berarti tambah bukan istaf'ala bukan. Bukan istaf'ala. Istaf'ala bukan Pak. Sok yang lainnya. Berarti kalau nahi mabni sukun. Jajem. Iya, berarti 2 huruf. Oh, tambah 2 huruf. Sebentar. Istaf'ala berarti tambahannya 3 huruf ini mah ya Pak? 3 huruf. Istaf'ala. Bukan yang istaf'ala Pak. Alif sama ta. Oh, ini berarti sako awalnya bukan ini. Berarti istako yastaki itu dia apa tadi? Bukan. Oh. Kalau gitu awalnya apa? Sako yastaski gitu. Sako. Oh, gitu. Kalau ini sako yastaski. Oh iya, taknya ini ya Kak. Betul. Betul, sako yastaski. Sako yas. Ya, kalau beritu ada tambah tak Kak, Pak. Berarti kalau sako yaski gitu kan, istasko yastaki. Oh, gitu. Istako yastaski. Istako berarti masuknya yang istaf'ala bukan? Istako bukan ya? Sako yaski istako yas. Ada tambahannya alif. Tambahannya alif sama apa? Tambahannya alif sama apa? 2 tadi tuh. Sebentar ya, saya liatin dulu. Tambahannya alif sama ta. Berarti alif sama ta. Istas. Iya Pak, kayak istighfaro gitu. Makanya saya masuknya ke situ. Oke. Awalnya sakoya. Oh gitu. Iya betul, ini dari sini ya, dari sini. Kan letaknya ini adalah iya ya Pak ya. Masya Allah. Iya. Iya kata Bapak tadi sakoya Pak. Iya kata Pak Parto sakoya. Baik. Saya tuh nyari wajahnya yang cocok itu apa gitu. Istako yastaki. Istako yastaki. In. Ifta'ala berarti ya Pak ya? Tapi ilmu dore. Iya itu taknya tapi ilmu dore. Ya, berarti ifta'ala lar sebutan. Maaf ya, agak lama ya saya juga belajar. Ifta'ala yafta'ilu, istasqo yastaki, gitu kah? Tar berarti itako yastaki, istaro yastari, yang ini ya. Nakis ya'i istaro yastari, udah ketemu. Iya betul, ifta'ala. Ya cocok Pak ini udah. Ifta'ala yafta'ilu ibti'alan wa muf'alan fahuwa muf'ailun wa dzaka mufta'alun.
Ibta'ila, mubta'il, mubta'alun. Istasqa, yastaski, istiqo'an, wa mustaqqa, fahuwa mustakin, ya kan? Wadaka mustakon, istaki di sininya Kak. Iya. Jadi nggak ada huruf ilatnya, dibuang huruf ilatnya. Istaski, yastaski, mustakon gitu. Cocok ya? Baik, terima kasih. Kita untuk mengingatkan, ya, kita sebut di sini. Mengingatkan istaqo ini dari wazannya ibta'ala, ya kan? Ibta'ala, kemudian taski, istasqa. Berarti kalau ini berarti sako apa wazannya, ya kan? Kayak istaski, kalau istaski nggak ada ininya, ya kan? Sako gitu aja kan Pak? Tapi bukan yang ini wajahnya, tapi sako yaski berarti wajahnya bukan dua itu tambahan, bukan istasqo. Kalau istasqo itu berarti minta air Pak. Kalau ini sako berarti mengairi. Nah itu bedanya, ya. Oke. Iski, yastaski. Saro, nakisya i, sako yaski. Ini ki. Nih saro berarti ikutnya saro Pak. Saro yaski siroyatan wa masron gitu Kak. Ya Pak? Baik. Saro yasri. Berarti ikut wajahnya fa'ala ya ilu. Ya, istisqa itu minta air, minta hujan. Kalau taski itu memberi air, mengairi, itu jangan salah. Iya. Itu Pak ya. Ya, siap. Tadi saya agak ini. Nggak apa-apa biar saling belajar ya, saling belajar. Baik. Ini air artinya sako yaski kan. Ya, sako yaski itu berasal di fa'ala yaf'ilu, ikut wajahnya fa'ala yaf'ilu Kak. Ini artinya wala taskil harsa, wala taskil, dan tidak, gak apa-apa langsung diartikan, dan tidak mengairi. Dia apa? Dia sapi, ya kan? Sapi. Dia mengairi atau mengairi tanaman. Kan dulu sapi suruh bawa air Pak, bawa pikulan gitu. Jadi dia ngairi tasko. Kita lihat di dalam terjemahan ininya, sekalipun kalau terjemahan di bahasa Indonesia itu suka ada rada bingungin gitu. Oke, kan jadi wala dan tidak dia mengairi tanaman gitu. Yang tadi membajak sawah, mengairi tanaman, cocok kan? Iya, bukan istasqo. Istasqo itu minta air gitu. Wajahnya beda, maka artinya beda. Ingat itu. Nah, itulah fungsinya kita belajar sorof dan nahwu. Baik, lanjut ya, gitu. Tasqo ini apa ini? Fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa? Tetapnya huruf akhir. Ilatnya ada Kak? Iya. Nah sekarang ada domirnya. Domirnya apa domirnya? Domirnya apa Cek? Lah. Iya, domirnya apa? Hiya, betul. Hiyanya baliknya ke siapa? Ya, Bu Neneng. Hiya baliknya ke siapa? Ke sapi. Kenapa? Karena di sini nih, ya. Di sini ada huruf ta, terus akhirannya domah muqaddarah kan.
Di sini ada domah muqaddarah tuh domah yang dikira-kirakan. Maka ini bentuknya adalah merujuk ke hiya gitu. Iya. Siap. Oke. Baqarah betul. Iya betul Pak Parto, domir mustatir. Ingat ya Pak ya, istasqa itu meminta air. Gitu. Kalau kalau taski itu dia mengairi tanaman gitu ya Kak, gitu ya Pak ya. Nah, baik, al-harsa jadi apa? Al-harsa jadi apa? Maf'ul bi, betul, maf'ul bi. Oke, kita belajar mikir meriset ayat seperti ini tuh untuk apa? Biar kita tahu artinya. Kayak tadi kan dengan begitu kita jadi paham, oh sapi itu juga bisa membajak sawah, bisa mengairi tanaman. Tapi yang dimaksud sapi untuk persembahan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sapi yang dia tidak pernah membajak sawah dan dia tidak pernah mengairi tanaman. Musallamatun. Musallamatun ini apa? Wala taskir harsa. Musallamatun ini apa? Tarakan. Naat. Naat dari mana, Cek? Ya, baik. Naat, bagus, Kak Ivi. Bagus. Baqarah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Tusirul anda wala taski fi'il mudhari mar'al madrab qadar tiskal tambah ya. Maf'ul bi musalamatun naat ya. Naatnya apa? Naat. Oke, manutnya kemana manutnya? Utunnya kemana? Manutnya kemana? Baqaratun, ya kan? Baqaratun. Oke, baqaratun. Baik, dari domirnya apa Kak? Naat domirnya. Domir yang mana? Oh, domir yang ini, domir hiya. Baik, musalamatun. Ya, sebentar ya. Dari domirnya itu. Betul Kak, dari domir hiya. Qala musalamatun sifatun taniyatun li baqaratun. Iya, dari Baqarah. Siap, dari Baqarah ya. Kita lihat di kitabnya. Oke, tadi kita sudah belum sempatkan tadi. Jadi kalian itu kalau belajar nahwu shorof, nanti kalian punyanya buku nahwu shorof, kemudian yang ini amsilatut tasrif. Untuk itu selamanya nih Kak, ya itu harus selamanya. Ini buku harganya di tempat aku 8.500. Tahu nggak? Aku jualan ini dapatnya 170 perak. Kalau ada yang beli tuh dapat 170 perak. Kadang-kadang suka ini. Ngapain? Enggak, tapi akhirnya aku mikir gini. Aku kan di sini pengen belajar ya bersama kalian, bukan saya ngajarin, bukan. Makanya kadang-kadang kan saya bilang, ini benar apa tidak gitu. Oh iya Pak Parto silakan. Terima kasih sudah bersambung bersama. Oh luar biasa Bumi. Pak Tab sehat Pak Tab. Iya bagus, udah punya iya ini kayaknya selamanya gitu loh harus kita pegang Kak. Baik. Enggak juga itu. Ya silahkan. Baik. Jadi makutnya ke Baqaratun ya. Karena sama-sama ininya domah. Gitu. Kemudian Baqaratun di ayat sebelumnya
Mana dia? La siyata fiha. Padahal tadi dipegang kok hilang. Oh ya ini. Saya pemula. Iya, di sini juga banyak pemula, Kakak. Jangan salah. Jangan salah. Baqaratun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71 ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Nah ini. Ini naat pertama, la dalulun. Naat kedua, tusirul ardu, berarti la tusirul ardo. Terus kemudian la wala taskil harsa. Naat yang keberapa ini? 1, 2, 3. Nah, musallamatun ini naat yang keempat. Untuk siapa? Untuk Baqarah semua. Nah, ini ada lagi la syiyata. La huruf apa nih? La-nya nih. Nih kita belajar nih la-nya nih. Kenapa kok syiyata bukan syiyatun? Ya, sini memang saya undang pemula. Jadi kalian kalau datang ke sini kok algoritmanya sudah naik sini, sebenarnya kalian itu diundang, terpilih gitu. Iya. Nafi, bukan. Oh, Nafi. Oh iya betul. La siyata. Ya enggak belang ya, Bu ya. Tadi saya. Tapi lamnya lam apa gitu loh, Bu. Ya, huruf apa? Lamnya lam apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ini. Syiyat. La-nya ini harfu nafi, betul. Lil jinsi. Nah, ya. Lamul jinsi gitu kan, ada kan? Harf nafi lil jinsi, ya. Harfu nafi lil jinsi mabniun ala sukuni. Mabni ala sukun. Jadi la di situ ada. Ya. Jadi kalau la ini beramal seperti apa? Beramal seperti inna. Makanya siyata bukan siyatun. Nah, di sini sebutnya isim la. Betul. Cuma udah pinter. Saya mau baru tadi, Bu. Belajarnya. La, inilah nafiyatun. Nafi lil jinsi. Baik. Maka la siyatanya beri isim la. Karena apa? Karena la nafiyatul jinsi itu la nafiyatul pelan-pelan. La nafiyat, emang huruf nafi berbagi berapa? Banyak. Enggak, cuma sedikit, Kak. Cuma sedikit, santai. Santai. Kalau di sini mah santai aja belajarnya. Adalah ini la apa? La nafi. Kenapa disebut la nafi? Ya karena menafikan. La syia, tapi ya ini sebutnya isim la, bukan nafi yang tadi la taski. Kalau ini kan barangnya sama ini, Kak. Ini kan mudhore ya. Kalau ini ketemunya sama isim gitu. Nah, ini namanya isim la-nya itu nasab karena la nafiyatul lil jinsi itu. La nafiyatul lil jinsi itu beramal seperti inna. Asik. kalau baru tahu tuh asik, Kak. Iya. Jadi Kakak harus belajar lagi. Seneng. Siap. Oke. Nih harus dibulak-balik. Fi-nya apa? Fi huruf biasa ya, Kak. Huruf jer. Ha domir mutasil sebagai Assalamualaikum Ustazah, itu qawaid ya, bukan. Harfu jer, haknya domir mutasil. Ini untuk nahwu pemula, Kakak. Iya, untuk nahwu pemula kita belajar mengi'rabkan di Quran. Dan jangan salah,
nahu itu dan sorob itu turun untuk memahami Al-Quran. Makanya saya levelnya baru di situ. Iya, kalau yang lain sudah bisa mengi'rab, kitab wudu, sebagainya. Boleh ikutan. Ih, jangan. Jangan. Kalau Anda sudah masuk sini berarti Anda diundang gitu loh, Kak. Berarti Kakak diundang. Artinya kita adalah manusia terpilih. Terpilih ya, Cek. Bukan terpilih, terpilih. Iya, saya mau ke Mesir ambil jurusan. Wish, Masya Allah. S2 ya? Kok beda, kenapa ya? Beda-beda. Iya, ini aku pakai tulisannya. Ini Al-Qur'annya dari Mesir, Kak. Boleh nanti saya rubah. Boleh nanti. Cita bil haq al-ana cita bil haq. Saya yang pakai ini Quran terbitan Mesir. Dulu saya belinya di sana. Nah, nih Al-Qahirah Majma'atul Mas. Nih. Tobakodan. Oh, S1. Bisa ini juga, Kak. Ini bisa juga ditulis ntar. Itu hanya penulisan, Kak. Udah dapat ininya. Oh, gitu ya. Kalau Kakak gitu ya. Al-an, kan? Sama aja, Kak. Ya, Masya Allah. Perkuat di sana bahasa Arabnya sama ini. Jangan kalau ngobrol sama orang Mesir kan biasanya pakai ini. Kalau itu bukan maf'ul bih, itu kan maf'ul bih. Bukan. Ini ya baru ini. Ntar. Fiha huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Ntar. Siap. Sekarang lanjut ya. Ini kan selesai, Kak. Ceritanya itu Bani Israel minta nih. Terus kata Nabi Musa dijelaskan gitu. Itu apa nama itu sifat dari sapinya itu begini. Ala taskil harsa musalamatun, dia itu sehat, lasyata tidak belang, fiha di dalamnya sapi gitu. Nah, kolu siapa yang berkata? Ayo, Cek, lanjut, Cek. Ayo, Bu Neneng. Kolu fiil, ayo yang lainnya. Fiil apa nih? Fiil madi apa fiil mudhari? Ayo Kak Abi. Kak Abi ayo belajar. Kak Abi, kolu itu apa? Madi, fiil madi. Ini anak-anak lulusan Azhar nggak lulus ini, Kak Abdi. Ya, Bu Neneng, Teh Nur. Nah, itu fiil madi. Kenapa jadi maf'ul bih? Fiil madi yang apa nih? Mabni kalau fiil madi ya. Astagfirullahaladzim. Baik. Qalu fiil madi dengan fa'ilnya apa nih? Domirnya dulu, cari domirnya apa di sini? Domirnya apa? Betul, fiil madi yang maklum. Fiil madi yang maklum. Kalian ngerti kan maklum kan? Yang biasa. Kalau iya betul, ada hum di sini, ada domir hum. Lihat depannya, adakah isim yang rofa? Bukan begitu caranya. Kalau hum itu langsung menjadi fa'il. Tapi jangan salah, kalau di kitab-kitab i'rab itu biasanya wawu jamaah sebagai fa'il gitu. Domir mutasir takdiruhu. Gitu tah. Enggak juga, nanti kita baca ya. Baik. Kita pakai metode yang paling gampang. Itu kemarin saya dapat pelatihan dari salah satu pelatihannya. Alhamdulillah mencerahkan banget. Jadi ketika kita mendapatkan qalu, ini fiil madi. Cari fiil madinya apa? Maklum apa mazhul? Maklum. Kenapa kok disebutnya? Ini dalam bahasa Indonesia itu kaifi apa? Titik 2 tanda
tanda kutip di atas. Nah, ini perkataan namanya makulul qauli. Ini makulul qaulinya tuh qalu al-ana ji'ta bil haq. Nah, ini makulul qaulinya al-ana ji'ta bil haq gitu. Baik. Karena ini adalah fi'il madhi maklum, maka makulul qaulinya ini menjadi maf'ul bih. Tadi itu bukan la an-nahiyah, yang mana? Lah ini, la nafiyatul lil jinsi. Kakak buka qawaidnya ya, kata kakak tadi qawaidnya. Itu. La nafiyatul jinsi. Kalau la nahi majzum. Oh gitu, keren Kak Ivi. Ini la nafiyatul jinsi ini beramal seperti inna. Jadi dia butuh isim dan khobar. Ini isim la-nya siyata. Jadi isimnya itu harus nasab. Fiha ini jar majrur, ya kan? Sebagai khobarnya. Kalau jar majrur sebagai khobar, sebenarnya di sini ada ada kainun atau istakorun gitu loh Kak. Ya. Jadi ada khobar sebenarnya yang dihapus. Paham? Paham nggak? Kemarin kita udah belajar kok. Malu aku. Nggak ada Ustazah skill nih. Jadi kalau ada la syiyata fiha, di sini la-nya itu la nafiyatul jinsi, syiyatanya ini sebagai isim la. Pak Pur. Kak Ivi. Santai kakak ini kalau belajar sama Pak Ustadz Heskil. Ya, kita pernah belajar itu, Kak. Jadi gini. Kalau jar majrur, pelan-pelan aja, Kak. Di sini pelan-pelan aja. Nanti kalau nggak kelar-kelar gitu. Nanti pindah lagi, ambil apa gitu. Pindah lagi gitu. Apa belajarnya? Ada 3. Kalau dia itu jar majrur atau dia itu zorob, dia jar majrur atau dorob, terus kemudian dia punya kedudukan 4 macam itu. 1 sebagai khobar, yang kedua sebagai silah, yang ketiga sebagai naat, yang keempat sebagai apa Pak? Jangan lagi. Si Bapak. Iya, sebagai hal gitu. Bapak mah nggak suruh saya ini dulu, biar aku tugas nge-i'rab kitab gampang kakak. Iya, aku kasih bocorannya. Nanti aku kasih bocor DM aja. Ya, karena ini fiha jar majrurnya itu sebagai apa posisinya di sini? Sia, tapi sebagai khobar la, sebagai khobarnya la. Baik, maka sebenarnya khobar sebenarnya ini ada di sini. Itu. Iya. Kainun yang ada fiha di dalamnya slasyata kainun. Nah, apa kedudukan dia Ustaz? Mana? Yang ini. Yang jar majrur di sini kedudukannya sebagai khobar la gitu loh Kak. Oke, kalau kalian belum paham nanti Pak Ustaz Eskil, saya minta izin sama Ustaz Eskil bisa naik enggak, karena teman-teman kalau dengerin Ustaz tuh malah tahu nggak, kemarin tuh sampai ada request Ustaz Eskil itu harus dinaikkan gitu. Kata saya bilang iya kalau dianya mau. Mau ya Pak ya. Kalau tapi saya pakai nek jenengan wonten acara malih misalnya tidur gitu. Ngajar. Ya Pak. Ya jelaskan yang ini aja. Jar majrur atau zorob itu bisa berdukan Alah tolong aku. Pak Pur ini loh Pak. Ustadzmu kok koyo ngene.
Ini banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai cadar tuh. Ustaz pakai cadar aja katanya. Tadi itu jelasin yang tadi yang la syiyata fiha. Aku kan Bentar, Bumin, mantul di saya. Tadi itu jelasin yang tadi yang Saya relog dulu, mantul aku di kan saya. Bentar, Bumin, mantul di saya. Tadi itu loh, kalau kakak mau ke S1 tafsir itu ya udah harus siap-siap nahu sorobnya. Di sana itu katanya orang itu kita yang belajar di pesantren itu kayak Alfia atau dipakai semua kayak gitu kak. Lah apa Kak Ipi? Mantul tadi ya, sekarang gimana? Saya coba undang lagi ya Pak. Halo Pak. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo. Bapak mantul, Bumin. Di saya mantul, Bumin. Jenengan pakai headset tak boten? Iya. Kita mulai lagi ya. Oh, nggak pakai headset ya udah, pakai headset aja. Mungkin itu karena pengaruh anu biasa pakai headset. Ya, boleh. Nah, gitu Kak. Jadi saya kasih motivasi ya. Anakku, anakku semua yang mau melanjutkan kuliah di Mesir, itu di sana pertarungannya lebih keras. Yang paling keras itu bertarung dengan diri sendiri gitu. Banyak yang di sana itu berbelok arah bukan tujuannya untuk kuliah. Banyak juga yang tidak kuat dengan keadaan, terus akhirnya pulang tidak pakai apa. Keadaan tuh gimana? Karena di sana ketat urusannya ikoma dan sebagainya gitu loh kak. Jadi Kak Abdi yang mau ke Mesir, Ibu ngasih saran untuk kakak belajar kuat dulu bahasa Arabnya. Anak Ibu aja yang setahun ini, ya di sana itu luar biasa struggle-nya gitu Kak. Nanti boleh tanya-tanya tentang ini sama anak Ibu kalau dianya. Ibu juga nggak bisa, ini nggak bisa ganggu dia karena dia lagi ujian sekarang. Tapi kalau ini ya tetap sebagai seorang ibu, ini berkomunikasi gitu. Siap. Jadi kalau kita melihat ya, kita itu punya tujuannya untuk pergi kemana, kuliahnya di mana itu dikuatkan dulu bahasanya. Karena di sana orang Indonesia udah 15.000, jadi bahasa Indonesia tuh lebih umum daripada bahasa Mesir. Iya. Sehingga teman ibu yang teman ibu yang di Malaysia itu tidak menyekolahkan anaknya, walaupun dia lulusan Azhar tidak menyekolahkan anaknya di Azhar. Kenapa? Karena sudah terlalu kredit katanya. Anaknya sekolahkan di mana? Di Turki gitu. Kalau misalnya anak-anak ibu yang di sini pengen belajar di Mesir, dikuatkan itu harus kuat, itu harus struggle dibandingkan kalau belajar di tempat lain gitu loh kak. Karena itu Mesir itu luar biasa ya, bebas, dan kita ekspresinya, tapi masih punya konun yang kuat. Kayak kita nggak bisa sembarangan tuh mengabaikan ikomah. Bisa di sana itu abaikan, nggak bisa. Kak Rey sehat kak, Masya Allah. TJ turut. Terima kasih Ibu, Barakallahu fikum, jazakumullah asana saja. Ibu Neneng besok kita kembali ya. Ya. Ah itu pesan buat Kak Abdi khususon. Iya. Karena memang itu kita harus cari-cari. Kalau kalau ibu sendiri kalau suka bilang sama anak ibu, kuat nggak nak gitu. Kalau misalnya nggak kuat gitu. Di samping di sana di sini juga, jadi bagi kakak, ibu bapaknya kakak
abdi yang di Indonesia juga harus ikhlas, harus mendorong semuanya gitu. Amin insya Allah. Iya deh. Kasih tes 1 2 3. Oke. Ntar ya. Malah nggak ada akunya. Mana tanam? Aju. Putuskan dari Mimin. Putuskan dari Hai urang iraha ka sangu anu eta nu bayar sapuasna. Malah kitanya keputus. Aku Masya Allah. Sebentar ya Pak ya. Bentar. Oke. Tadi tuh HP-nya aku nggak mau berkoneksi dengan baik. Monggo Pak. Assalamualaikum. Nah ini udah nggak mantul lagi. Tetap mantul loh, pakai HS tetap mantul. Enggak, aku nggak di sini enggak, yang tadi mantul banget. Wes, jenengan aja yang bicara Pak. Apa ya? Apa ada settingan kok tetap mantul? Betul, tempat aku suaranya bagus. Teman-teman, suaranya Ustadz Heskil aman? Ya, Ibu, itu punyanya Bapak ini aman nggak? Ininya, suaranya. Ngomong dong Pak. Tuh aman bagus. Lo kok mantul? Loh, iya Bu Min. Jadi saya agak ribet gitu loh. Soalnya di Bu Min suaranya banyak. Udah aku diem aja. Aku diem aja. Enggak, maksudnya akunya diem, Bapak yang jelasin. Soalnya suara Bapak tuh bagus, bersih di sini. Aku mudun wis bolak-balik. Kok ngudun. Mudun ose. Wis Pak, lanjut Pak. Jelas no iki baiset. Iya, sama dikaitkan dengan ayat ini. Nah, aku diem. Apa itu? Yang mau dijelasin apanya? Sebentar. Sebelah. Ada di sini ada dua la. Ada dua la. Ini la nafi, kalau ini la nahi. Itu ya, yang satu. Perbedaannya apa? Terus yang kedua, la ini adalah la-nya nafiatul lil jinsi. Nah, la nafiatul jinsi ini ada isim la dan khobar la. Kebetulan khobar la-nya itu berupa jar majrur, maka aku bilang ini khobar la sebenarnya itu terkait dengan yang di sini, yaitu kainun. Kainun ini adalah sebenar-benarnya khobar. Aku lek menjelaskan piye. Tuh kan, katanya C juga, terusin kan Ustadz, suaranya bening. Ada yang mau naik. Coba, jenengan matu saya.
Mantul Nyai. beneran di saya loh. Jadi bingung. Pertanyaannya kayak jadi 10. Maaf, kepencet, kepencet. Gak sengaja. Oh ya nggak apa-apa toh Bu. Itu loh. Bunyai suruh jelasin. Suaranya mantul toh Bu. Betul kan? Oh, rapi. Suaranya. Enggak ya? Wong jenengan di tempatnya Kalau di aku saya enggak kok. mantul soalnya. Alah. Ayo, Ibu aja Ibu. Aku mana bisa. Aku mau dengerin juga. Wah, Satu-satu aja pertanyaannya Bu Min. ya ini aja Di dulu. saya mantul-mantul. Ya, ini aja jelaskan tentang ketika jar majur atau zorob dia sebagai khobar silah naat dan hal, maka ada yang dihapus. Ketik ini Kak Inun gitu. Monggo. Intinya di 5 keadaan tadi itu Terus Pak. sebenarnya yang jadi naat hal, yang jadi khobar silah naat hal itu adalah muta'allaknya dzaraf atau jar majrur. Adalah muta'allaqnya. Kita tahu bahwa dzaraf atau jar majrur itu memiliki muta'allaq atau berta'alluq. Iya. Nah, yang dita'alluqi dzaraf atau jar majrur atau muta'allaqnya itulah yang menjadi 4 kedudukan tadi. Agak ribet jelasinnya, mantul-mantul di saya. Enggak. Oh, akunya diem padahal Maya. Sebentar ya. Tak diemin aja. Bentar. Ayo Pak, aku udah tadi bisukan loh. Nah, jadi misalkan la syiyata fiha, kalau fiha dijadikan khobar berarti la syiyata mustaqirratun fiha. Atau yang semacamnya ya, semacamnya. Pak jelasin, Pak. Mantul-mantul suara saya sendiri juga mantul loh, Bu Min. Gitu. Nggak enak ya ininya. Baik. Baik. Jadi betul ya teman-teman, ketika kita itu berhadapan dengan jar majrur yang dia punya kedudukan sebagai hal, khobar, naat atau ilat, atau apa ini? Hal, khobar, naat, silah. Maka dia sebenarnya kan harus muta'alluq kan. Ta'alluqnya kemana? Ta'alluqnya yang ke ini sebenar-benarnya apa? Khobar la ini yaitu mustaqorun gitu, mustakirotun ya tadi ya Pak ya. Iya betul. Iya wis. Ya nanti Bapak HP-nya di itu Pak digeprek dulu. Jadi ini bagi yang baru dan saya juga masih mulai ini lagi. Jadi kalau ketika kita ketemu sama jar majrur dia kedudukannya sebagai silah, sebagai khobar atau sebagai naat
atau sebagai hal, maka kita akan ketemu namanya yang dihapus. Nah, yang dihapus itu apa? Yang dihapus itu sebenar-benarnya ini gitu. Paham ya? Monggo Bu Nyai, jelaskan. Allahumma sholli ala. Bu Nyai masih aku mantulin dah. Hah? Bu? Ibu mah cicing wae. Ibu kenapa diam aja? Bu Nyai, mic-nya malah ditutup lagi. Aku udah nanti sampai sini dulu, terus nanti kali-kali. Bentar, aku dapat telepon ini. Teh, aku izin turun ya. Aku soalnya mau kumpulan wali murid aku. Aku ada Masya telepon. Allah, jadi wali ternyata. Jadi wali Ya, aku. selamat menjalankan tugas. Terima kasih Ibu, barakallah fikum. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, karena sudah jam 8, kita sudahi dulu ya Kak. Itu pertanyaan seru dan kita akan kembali besok insya Allah. Iya, jangan siang-siang. Assalamualaikum. Sorry. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sampai jumpa besok.